September 2025 berpotensi menjadi bulan yang mengubah peta politik dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana bersejarah, mengakui Palestina sebagai negara berdaulat di hadapan Majelis Umum PBB. Langkah ini mendapat sambutan hangat dari Cina, dukungan dari beberapa negara Eropa, tetapi juga membuat Amerika Serikat bereaksi keras. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan bagaimana dampaknya terhadap konflik di Timur Tengah? Mari kita kupas tuntas. Pada Jumat, 25 Juli 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di akun media sosial X yang dulunya bernama Twitter bahwa negaranya siap mengakui kedaulatan Palestina di Majelis Umum PBB September mendatang. Menurut Macron, ini bukan sekadar langkah politik, melainkan komitmen demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah. Ia menekankan pentingnya solusi dua negara di mana Israel dan Palestina berdiri berdampingan sebagai negara berdaulat, hidup damai, dan saling mengakui. Macron juga menegaskan prioritas saat ini, gencatan senjata di Gaza, pembebasan semua sandera, dan percepatan bantuan kemanusiaan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah demilitarisasi Hamas, menjamin keamanan Gaza, serta memulai pembangunan kembali wilayah tersebut. Beberapa jam setelah pengumuman Macron, Kementerian Luar Negeri Cina melalui juru bicara Guo Jiakun memberikan respons positif. Dalam konferensi pers di Beijing, Guo menyatakan bahwa Cina mendukung penuh konferensi tingkat tinggi PBB terkait implementasi solusi dua negara. Bagi Cina, masalah Palestina adalah inti dari stabilitas Timur Tengah. Beijing melihat, tanpa penyelesaian konflik Palestina-Israel, wilayah ini akan terus dilanda kekacauan politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Guo Jiakun juga menegaskan komitmen Cina untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB lain demi mengakhiri perang di Gaza, meredakan krisis kemanusiaan, dan mencapai penyelesaian yang adil serta langgeng. Sementara diplomasi terus berjalan, kondisi di Gaza semakin mengkhawatirkan. Bantuan kemanusiaan terhambat, infrastruktur hancur, dan penduduk sipil menghadapi apa yang disebut sebagai bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah wilayah itu. Cina menyatakan bahwa mereka memantau situasi dengan serius dan berharap pihak-pihak terkait segera mencapai gencatan senjata. PBB melaporkan, hampir seluruh penduduk Gaza kini hidup tanpa akses air bersih, listrik, dan pasokan makanan yang memadai. Rumah sakit kewalahan, dan ribuan orang terancam kelaparan. Langkah Prancis ini ternyata memicu reaksi keras dari Washington. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, menyebut keputusan Macron ceroboh, dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengakui Palestina sebagai negara. Sikap Amerika bukan hal baru. Pada tahun 2024, Washington menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan upaya Palestina mendapatkan keanggotaan penuh di PBB. Bagi Amerika, pengakuan negara Palestina hanya akan memperumit negosiasi damai, apalagi selama Hamas masih memiliki kekuatan militer. Hingga kini, Palestina telah diakui oleh 147 negara. Dan sejak 2024, 10 negara baru bergabung, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia. Beberapa pemimpin Eropa seperti dari Irlandia, Spanyol, dan Skotlandia menyebut langkah Macron sebagai langkah berani menuju perdamaian di Timur Tengah. Namun, dengan Amerika Serikat menolak, dan Israel kemungkinan besar juga menentang, pertanyaannya adalah, apakah pengakuan ini benar-benar akan membawa perubahan nyata, atau hanya menjadi simbol politik semata? Pengakuan Prancis terhadap Palestina bisa memicu efek domino. Negara-negara Eropa lain yang selama ini ragu, mungkin akan ikut mengambil langkah serupa. Namun, konsekuensinya juga besar. Hubungan diplomatik dengan Israel bisa memanas, dan hubungan dengan Amerika bisa terganggu. Cina sendiri melihat ini sebagai peluang memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah, sementara Amerika justru khawatir kehilangan kendali diplomatik di wilayah tersebut. September 2025 akan menjadi ujian besar bagi diplomasi global. Jika Prancis benar-benar mengakui Palestina, kita akan menyaksikan salah satu momen paling signifikan dalam sejarah politik modern. Pertanyaannya, apakah ini awal dari perdamaian, atau justru babak baru ketegangan internasional? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah pengakuan Palestina ini akan mengubah nasib Timur Tengah, atau hanya akan menjadi headline sesaat?